Gimana seorang pemusik menjaga pertemanan dengan baik? Jaga pertemanan dengan baik. Ini kayaknya proyek sakit hati nih. Pertanyaan cewek nih. Kenapa pemain drum kebanyakan fuckboy? Kenapa? Apakah kamu fuckboy? Jadi cerita Q&A nih. Q&A. Apa sih dari tadi ngomong dikasih drum mulu. Oke, langsung. Nah, tadi kan pertanyaan-pertanyaan dari gue udah. Nah, kemarin itu saat gue mau ngobrol-ngobrol sama lo nih, gue bikin Q&A di IG gue. IG-nya @febi_queen. Nah, ternyata Mas, gak nyangka yang masuk lumayan banyak. Kan nggak mungkin nih gue ambil semua, gue ambil beberapa, gue pilih untuk ditanyakan. Lo bisa jawab kan? Ya, enggak. Pokoknya pertanyaannya ada yang seru, Nggak apa. ada yang lucu. Pokoknya jawab aja. Ini bagi pertanyaan terpilih. Nanti, cuman gini Mas, untuk nama tidak gue sebutkan. Iya. Ya, cukup pertanyaannya aja nanti. Boleh. Pasti juga sekalian biar semuanya bisa baca nanti. Mudah-mudahan ada yang nanya nomor rekening gue. Oh, ya. Salam. Nanya nomor Terus jadi rekening. cerita Q&A nih. Q&A. Apa sih dari tadi ngomong kasih drum mulu. Oke, langsung ya. Yang ini gue pilih. Nih, menurut gue menarik. Kalau untuk cewek akan lebih lama nggak sih kalau mau belajar drum? Tergantung muridnya. Tergantung yang mau belajar drum. Semakin dia cepat latihan, semakin dia cepat pintar. Berarti nggak memandang gender ya, mau cewek mau cowok, kalau yang cepet mah cepet. Gue punya murid, maaf ya, lansia. Dia itu perempuan. Dia Perempuan itu, lansia. umurnya udah di atas 60. Wow. Ya kata orang Jawanya wes sepuh lah. Wes. Tapi powernya asik. Dia bisa main kayak gini. Nih, tuh makanya nih buat cewek berarti tetap semangat. Semangat, tergantung. Nggak ini ya. Semakin sering latihan, ya semakin cepat pintarnya. Oke, berarti tidak memandang gender, mau cewek cowok ya tergantung personal. Iya. Yang Betul. cepet-cepet yang lama. Betul. Jadi begitu sayang ya. Mau kamu cewek hajar terus, pokoknya belajar yang penting kamu latihan. Cus. Apalagi nih. Nah, ini ada juga nih. Drum yang nggak terlalu mahal ada nggak? Ada banyak. Seperti yang gue singgung di awal tadi. Oh iya, tadi udah sempat Iya, yang kita 3 ini. jutaan ada, yang second 1,5 juta juga ada. Tuh disebutin harganya. Orang jual butuh kan? Itu ada, lagi. ya. Iya, Berarti ada ya? ada. Jawabannya ada. Tadi buat yang nanya drum yang nggak terlalu mahal, Ada. ada nggak? Ada jawabannya. Siap. Nih, aduh. Gue mau ngambil tapi gue kesel, tapi lucu Mas. Gimana? Terus dia nanya gini Mas. Apa? Drum dipukul emang nggak kena, nggak takut kena KDRT katanya. Lu yang tanya nih. Lu bikin gue, masa kata KDRT Mas? Di sama RT iya dia Nah, kan sama kalau RT seandainya diomelin. berisik gitu di tengah jalan ya sama RT di Lu nggak takut lah, orang dia benda mati lu mau pukul sampai gimana? Nih yang nanya nih, suka bikin emosi lu ya. Maaf canda. Oke, apalagi ya? Ada lagi nih. Nah nih. Pengen jadi drummer. Dia kayak typo nih Mas. Pengen jadi drummer tuh nggak diizinin orang tua ortu. Gimana ini? Dia mau jadi drummer tapi nggak diizinin ortu, gimana? Ya kasih penjelasan baik-baik. Terus
kasih penjelasan baik-baik, attitude lo baik sama orang tua, terus lo jadi orang yang baik, tunjukin kalau lo bisa punya prestasi di situ. Intinya harus baik lah. Balik lagi konsep awal. Konsep awal padahal udah kita bahas ya tadi. Awal Tapi yang baik itu tidak akan pernah membohongi akhir. Kayak gitu aja. jadi pokoknya buktikan. Buktikan. Mudah-mudahan dengan lo membuktikan dan bersikap baik lo dapet izin dari Ya jujur sama orang tua itu penting. Oke. Next question dari bla 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 bla. Bla bla bla. Gimana seorang pemusik menjaga pertemanan dengan baik? Menjaga pertemanan dengan baik. Ya berbuat baik sama teman-temannya. Baik. Jangan jahat. Jangan jahat. Kalau mau baik ya baik. Iya. Kalau seandainya ada temen jahatin lo, ya lo diem aja. Lebih baik menghindar dari pertengkaran atau masalah. Gitu sih. Berarti menjaga pertemanan baiknya. Musisinya sama aja kayak orang biasa ya. Sama Itu aja. kan sosial. Intinya tuh main musik kan, pemusik itu sama dengan bidang pekerjaan yang lain kan. Akuntan atau dokter ya, jaga hubungan baik. Pokoknya intinya tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun, bersikap yang Iya, baik. caranya jangan jadi orang jahat. Simple. Simple answer. Iya. Oke, that's good. Ini ada nih, gue bingung nih mas. Ini dia pertanyaan atau pernyataan? Apa? Menurut saya musik itu sesuatu yang bisa kita sampaikan tanpa berbicara. Setuju nggak? Tanpa berbicara ya. Setuju nggak? Ini pro dan kontra nih. Intinya tuh jadi ya tergantung penafsiran masing-masing sih. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau alat musiknya harmonis, contohnya piano, dia bikin alunan harmonis sedih. Nah mungkin di situ sih penilaian. Oh dia lagi sedih nih, makanya bikin harmoninya sedih. Terus kalau harmoninya atau apa namanya, alunan nadanya riang, oh dia lagi riang, mungkin ke situ. Cuman kalau di drum sih itu bisa, cuman lo harus ada beberapa alat yang bisa bikin harmoninya enak. Contohnya yang gue pakai ini spiral. Ya. Kayak gitu ya. Jadi tergantung. Tergantung. Setuju tidaknya berarti tidak. Iya. Tergantung. Kalau di drum sih sulit ya, sulit. Cuman kalau di musik harmoni ya, karena ini kan dia buat beat, rhythm gitu. Oke, the next masih dari EIG. Sorry. Gue tuh drummer. Emang belum jago, tapi di band gue kayak nggak dianggap. Oh dia nggak dianggap. Kasiannya. Apa ada yang kayak gue? Jadi dia tuh seorang drummer tapi dia bilang memang gue belum jago. Apa ada yang kayak gue? Cuman memang kayaknya lemes banget sih mas. Ya yang pertama sabar tuh. Lo harus sabar. Intinya gini, gue pernah ngalamin hal seperti itu. Gue pernah ngalamin nggak dianggap kayak gitu kan. Sebenarnya setelah gue sampai di level yang seperti ini, gue bisa menarik garis kesimpulan. Sebenarnya nggak ada yang jago atau nggak jago buat main musik tuh. Itu relatif, jago nggaknya relatif. Jadi jangan kecil hati ya. Tergantung pemahaman lo tentang musik atau teknik yang lo punya. Intinya kalau lo merasa seperti itu, ya lo banyak belajar aja, sabar aja. Kalau jangan jadi down, harusnya itu jadi motivasi buat lo. Iya, jadi motivasi. Itu relatif, jago enggaknya relatif. Kalau seandainya kiranya lawan bermain musik lo itu terlalu mengintimidasi atau menjustifikasi lo, ya lo cari teman yang lain aja. Gak usah lu bantah, kan gue bilang tadi, ketika lu dijahatin sama orang, lu jangan balas jahatin, mendingan lu menghindar. Lo cari Itu aja circle baru ya, yang bisa support lu, bukan yang malah bikin lu yang lebih dewasa. Soalnya main musik itu bukan jago. tentang jago atau nggak jagonya, tapi enak atau nggak enak dia mainin alat musik yang dia pegang. Itu aja sih. Betul tuh, makanya kamu nih yang kayaknya ngerasa down ini, jangan patah semangat, Jangan lu kecil latihan. hati. Kecil hati, lo banyak latihan. Kalau memang mereka terus mengepush lo atau menganggap lo seperti itu, mengunderestimate lo cari circle yang lain, bener gak? Cari temen yang bisa support lo. Oke? Lanjut. Ini kocak nih mas. Kalau ini kayaknya proyek sakit hati nih. Pertanyaannya, cewek nih. Kenapa pemain drum kebanyakan fuckboy? Kenapa? Apakah kamu fuckboy? Enggak sih, itu mitos aja. Mitos.
Kalau gue bilang sih mitos. Tergantung ya, tergantung orang. Ya pemain gitar ada juga yang dibilang kayak gitu, cuman intinya enggak kok. Itu mitos, itu mitos. Ya mungkin orang yang bekerja di bidang lain pun banyak ya. Itu mitos, tergantung, semuanya tergantung ke personalnya masing-masing. Balik lagi. Nggak semuanya pemain musisi itu ya tanda kutip ya, sorry. Kalau bapak? Biasa-biasa aja. Ah. Intinya sama aja kayak pekerjaan yang lain, sama aja. Sama. Dan nggak ada yang gimana-gimana. Tidak Mitos. karena gini, karena dia seorang Public figure. drummer atau seorang apa terus fuckboy, pasti yang lainnya yang enggak kenapa-napa disamain kan, kasihan. Enggak gitu ya, cantik. Mitos itu nih. Ini ada temennya nih, apa maksudnya sama nih, pertanyaan mirip-mirip. Aku 2 kali pacaran sama pemain drum, disakitin terus kak, katanya gitu. Mungkin lu salah, drummernya yang kayak gimana, Maimunah, ya kan? Ya Nggak tergantung semua. personalnya sih. Ini kayaknya perkumpulan Barisan patah hati para patahan drummer. para drummer. Ya Allah, kesian bener. Untung gua nggak pernah jadi korbannya ya kan, makanya gua nggak ikut ke situ. Oke, lanjut ya. Kayaknya nggak banyak sih gua ambil. Wait a minute. Nah ini soal pengalaman. Kan tadi udah diceritain. Ini ada nih di sini pengalaman yang memalukan pada saat lu perform apa? Nah itu tadi lagi Gubrak. wedding jatuh ke belakang, terjun bebas itu bukan terjun Terjun bebas lagi, bebas. terjun dadakan. Terjun itu tadi pengalaman yang memalukan saat lo gubrak. Nih lagi lucu. Kenapa mau jadi drummer? Kan kalau lagi manggung di belakang nggak kelihatan katanya. Penting banget deh. Itu udah passion sih, itu udah apa sih? Ada juga kok manggung kita perform. Saya pernah perform, saya minta drumnya di depan tapi miring ke kiri. Ya, pernah. Oh, tapi tetap kelihatan ya. Tetap kelihatan. Ada lagi berarti nggak masalah ya lo mau tampil di Mau depan, atas, di belakang. Kalau bisa wireless sih wireless. Saya mainnya di rumah gitu. Ya di mana? Aduh, ini gimana nih? Masih Jadi masalah. banyak banget soalnya pertanyaannya. Sudah cukup kah? Atau kita mau tambah lagi, Mas? Ya, nggak apa-apa. Tambah lagi. Coba gue cari-cari dulu ya. Mm-mm. Nah, ini nih. Gue kan di band pegang drum. Mm-mm. Sering dibilang alat paling gampang, padahal kan lumayan susah ya. Iya susah. Tuh, makanya jangan ini nih, kadang suka pada underestimate ya. Pakai bilang gampang, coba lo rasain, lo coba pegang, lo mainin bisa nggak tuh. Jangan Enggak sih. sembarangan ngomong. Oke, ada lagi, masih cari lagi. Oh, tempo nih. Mm-mm. Kak, biar tempo main drum bisa stabil gimana sih? Salam dari Surabaya, Kak. Oh, dari Halo Surabaya. Oh, Surabaya. Ya pakai metronom. Itu alat paling mujarab banget buat ngelatih tempo. Pakai metronom. Memang nggak enak kita dengarnya cuma tik 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 tik, tapi itu hasilnya akan memuaskan ketika lo udah main berbagai jenis genre, tapi lu udah menguasai temponya. Wah itu asik banget. Pokoknya gampang bisa Pakai metronom tuh udah paling efektif. Tuh yang tadi nanya tempo itu pakai metronom. Nih ada lagi. Punya pacar drummer asik nggak sih? Nanya sama siapa nih? Masa dia mau punya pacar drummer? Bisa lo punya pacar drummer, bisa drummer cewek ya, bukan yang jeruk. Menurut lo asik nggak? Ya Itu asik dari- aja, tergantung personalnya sih. Karena kan yang gue tahu ya kan, kalau rasa sayang tuh nggak bisa dipaksakan. Wah harus begini, harus pemain piano atau singer. Tergantung personalnya, balik lagi. Mau asik nggak asik ya tergantung, mau dia Tergantung. drummer, mau dia apa Selebriti siapa, sekalipun ya. iya ya. Kalau asik ya asik, kalau enggak ya enggak, tergantung. Nggak bisa lo patokin gimana. Nih ada lagi, simbal yang bagus apa sih? Nah itu masuk ke alat musik ya, itu selera sih. Selera, intinya lu bermain musik tuh butuhnya seperti apa, lu butuh seperti apa, suara seperti apa gitu. Nah untuk masalah merek atau brand ya itu selera sih. Intinya yang lo cari suara apa yang lo mau. Dan coba kan sekarang udah banyak nih di YouTube Bank Sound kan.
simbal merek ini, tipe ini suaranya seperti apa, nah itu dengerin aja. Lu butuhnya seperti apa, musik apa yang lo mainin. Jadi nggak ini ya, nggak terpatok. Nggak kayak simbal yang bagus tergantung. Simbal yang bagus itu ini nggak ada spesifikasi seperti itu ya. Sesuai kebutuhan aja. Mungkin kalau jenis-jenis kali bukan Mas. Dia nanyanya apa sih jenis, pakai simbal yang bagus apa? Ah itu simbal yang bagus apa? Kalau jenis tuh ya ini hi hat, ini crash. Berarti dia nanya lebih ke brand ya? Brand. Oh. Ini crash. Tidak menyebutkan merek, mohon maaf. Jadi relatif ya. Relatif. Itu relatif sesuai dengan selera masyarakat. Oh ya. Kayak sesuai dengan selera ya. Jadi begitu. Nah, itu tadi beberapa Q&A yang terpilih. Nanti yang lain yang belum terpilih nanti kalau ada lagi boleh ikutan. Oke ya. Oke, tadi kan udah ada pertanyaan dari gue. Terus juga udah jawab pertanyaan Q&A dari teman-teman yang masuk di IG, beberapa yang dipilih. Ini mohon maaf yang tadi nggak kepilih karena banyak banget, nanti nggak cukup waktunya ya. Jadi sebagian tadi. Nah, sekarang gini Mas, ngobrol-ngobrolnya udah, jawab pertanyaannya udah, jawab Q&A-nya udah. Yang belum itu gue mau minta, tadi ngasih teknik juga udah. Gue mau minta nih dari lo sebagai seorang musisi drummer, gue minta pesan dan motivasi untuk temen-temen nih yang mungkin suka atau tertarik di drum ini, di musik ini. Pokoknya pesan aja deh, pesan, dan lo kasih motivasi buat mereka supaya bisa jauh lebih baik lagi. Paling pesan-pesan gue ya simple ya, lu banyak latihan, banyak belajar, banyak dengerin musik, itu yang terutama. Banyak dengerin musik, dengerin lagu, dengerin jenis ritme yang ada di bumi ini. Kalau lu mau basicnya mungkin lu lebih sederhananya, lu banyak dengerin musik-musik tradisional Indonesia tuh keren-keren banget. Lu pelajarin ritmenya, lu aplikasikan kayak itu, lu kembangkan. Intinya banyak belajar, cari referensi, jangan mudah patah semangat. Intinya sehebat apapun alat yang lo punya, semua tergantung main behind the machine ya, tergantung kitanya yang mainin. Kayak gitu. Mau alat itu jelek atau kondisinya kurang baik, kalau lu mainnya asik, itu pasti akan keluarnya asik banget. Kayak gitu aja sih. Tetap semangat. Awal yang baik nggak akan pernah membohongi akhir kan. Itu lagi pasti itu benar, udah itu udah patokan hidup gue, insya Allah. Gitu, oke. Gue sotoy banget nih. Memang Nah, serius, tapi itu benar ya kan, ibaratnya memang harus seperti itu. Gitu. Nih, aduh thank you banget, pokoknya udah ngobrolnya udah, jawab pertanyaannya udah, kayaknya udah, dapet pesan dan motivasinya udah. Ya, pokoknya makasih banget nih Mas Bagus atas waktunya. Feby udah gangguin waktu latihannya. Jadi gitu Mas Bagus. Jadi Feby itu di sini mudah-mudahan tujuan gue ini membuat konten ini pada hari ini itu berniat memberi informasi, memberi motivasi, memberi inspirasi juga, menghibur gitu. Jadi walaupun hanya sekedar kita ngobrol-ngobrol seorang temen nih Mas, maksudnya kita temenan ngobrol, mudah-mudahan dari obrolan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Keren. Oke gitu ya, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya udah mau ngobrol di Ngobrol Bareng Feby ya. Oke, Feby juga mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton, udah subscribe, udah like, udah komen, dan udah share ini semua video Feby. Terima kasih banyak yang udah ngasih ide juga, terima kasih banyak atas supportnya. Feby jadi makin semangat. Pokoknya terima kasih dan terima kasih. Sampai jumpa di video Feby berikutnya. See you, dadah, bye bye. Dangdut bisa gue. Lu joget ya.